Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Dianustari dengan NIM A1E123055. Di sini saya berasal dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Jambi angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cakupan materi, yaitu ada 7 materi. Yang pertama, perbedaan kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Dan yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, inovasi, invensi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan yang terakhir adalah rencana bisnis dan model bisnis. Baik, kita memasuki materi yang pertama tentang perbedaan kewirausahaan dengan wirausaha. Kewirausahaan dan wirausaha sering digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang tidak kentara. Kewirausahaan lebih mengacu pada konsep, sikap, atau jiwa yang mendorong seseorang untuk menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru atau bernilai, baik dalam konteks bisnis maupun non-bisnis. Sementara itu, wirausaha mengacu pada tindakan nyata seseorang dalam memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, kewirausahaan adalah konsep atau sikap, sedangkan wirausaha merupakan tindakan atau praktik berdasarkan konsep tersebut. Yang kedua, perbedaan UKM dan UBI. UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah, sedangkan UBI adalah singkatan dari Universal Basic Income. Perbedaan dasar antara keduanya merupakan yang pertama, usaha kecil dan menengah atau UKM. UKM merujuk pada sektor bisnis yang terdiri dari usaha kecil dan menengah yang biasanya memiliki karyawan yang relatif sedikit, pendapatan yang lebih rendah, dan skala operasi yang lebih kecil daripada perusahaan besar. Sedangkan Universal Basic Income atau UBI merujuk pada kebijakan ekonomi di mana pemerintah memberikan pendapatan tetap kepada semua warga negara tanpa memandang status ekonomi atau pekerjaan mereka. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta memberikan jaminan keamanan finansial kepada semua individu. Jadi, UKM berkaitan dengan bisnis dan sektor ekonomi, sedangkan UBI adalah konsep kebijakan sosial yang berkaitan dengan redistribusi pendapatan. Yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan seorang pengusaha. Ada banyak faktor kesuksesan seorang pengusaha. Di sini saya akan menjelaskan faktor umumnya saja. Yang pertama, inovasi. Kemampuan untuk menciptakan atau mengadopsi ide-ide baru dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan atau memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, ada keterampilan manajemen. Pengusaha yang efektif memiliki kemampuan dalam mengelola waktu, sumber daya, keuangan, dan tim dengan baik. Dan selanjutnya, yang ketiga, ketahanan dan ketekunan. Kemampuan untuk bertahan dan tetap fokus dalam menghadapi rintangan, kegagalan, dan tekanan yang mungkin timbul dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, kepemimpinan. Kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima,
ada pemahaman pasar. Pengusaha yang sukses memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka serta mampu menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya yang keenam, koneksi dan jaringan. Membangun kebutuhan yang kuat dengan pelanggan mitra, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu pengusaha dalam mengakses sumber daya dan peluang baru. Yang ketujuh, ada ketetapan dalam pengambilan keputusan. Pengusaha yang sukses cenderung membuat keputusan yang tepat waktu, berdasarkan analisis yang cermat dan intuisi yang baik. Yang kedelapan, fleksibilitas dan adaptabilitas. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis secara cepat dan efisien. Yang kesembilan, kualitas produk atau layanan. Menghadirkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi, memberikan nilai tambah bagi pelanggan, dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang ke-10 atau terakhir merupakan konsistensi dalam komitmen. Konsisten dalam menjalankan bisnis dengan integritas dan komitmen terhadap visi dan misi perusahaan juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan pengusaha. Kita memasuki materi yang keempat tentang disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama. Disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama merupakan inti dari kesuksesan dalam kewirausahaan. Disiplin membantu menjaga fokus dan konsisten dalam menjalankan bisnis. Kerja keras diperlukan untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komitmen adalah kunci untuk bertahan dan terus berkembang meskipun menghadapi rintangan. Dan yang kerjasama memungkinkan untuk memanfaatkan kekuatan kolektif dan menciptakan sinergi dalam mencapai kesuksesan bersama. Materi yang kelima yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Terdapat beberapa sumber ide dan peluang bisnis yang bisa dieksplorasi. Yang pertama, observasi pasar. Amati tren yang sedang berkembang, kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, atau perubahan dalam perilaku konsumen. Yang kedua adalah hobi dan minat pribadi. Pertimbangkan apa yang Anda sukai atau memiliki keahlian di dalamnya. Bisnis yang berhubungan dengan hobi atau minat pribadi cenderung lebih memuaskan. Yang ketiga, analisis industri. Teliti terlebih dahulu industri tertentu untuk menemukan celah dan peluang yang bisa dimanfaatkan. Yang keempat, ada inovasi teknologi. Tinjau perkembangan teknologi terkini dan cari cara untuk mengaplikasikannya dalam berbagai industri. Yang kelima, ada riset pasar. Lakukan riset pasar yang menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang keenam, berjejaring atau jalin hubungan dengan orang-orang di berbagai bidang dan temukan peluang bisnis melalui kolaborasi atau pengetahuan yang mereka miliki. Yang ketujuh, franchise. Pertimbangkan untuk membeli franchise yang telah mapan dengan sistem dan merek yang terbukti. Yang kedelapan, solusi untuk masalah. Identifikasi masalah yang ada di sekitar Anda dan cari solusi yang bisa dijadikan sebagai basis untuk memulai bisnis. Yang kesembilan, peluang global. Jangan terpaku pada pasar lokal,
Pertimbangkan peluang bisnis di pasar global dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Yang terakhir, kesiapan untuk beradaptasi. Bersiaplah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan terus mencari peluang baru. Yang keenam adalah apa itu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan kekayaan intelektual atau HKI. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau konsep yang baru dan orisinal. Ini melibatkan pemikiran yang inovatif, penggunaan imajinasi, dan penemuan solusi baru untuk masalah atau tantangan tertentu. Yang kedua, invensi. Apa itu invensi? Invensi adalah penciptaan atau penemuan sesuatu yang baru atau orisinal, seperti perangkat, proses, atau produk. Invensi seringkali melibatkan pengembangan teknologi baru atau penggunaan yang inovatif dari teknologi yang sudah ada. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi adalah implementasi atau penerapan dari invensi atau ide kreatif dalam suatu konteks yang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk produk, layanan, atau proses baru. Inovasi dapat membawa perubahan positif dalam cara kita bekerja, hidup, atau berinteraksi dengan dunia. Yang keempat ada hak kekayaan intelektual atau HKI. Apa itu HKI? HKI adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemilik untuk melindungi invensi atau karya kreatif mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Ini termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan hak desain industri. HKI penting karena memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, sambil memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan karya mereka. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah rencana bisnis dan model bisnis. Rencana bisnis dan model bisnis merupakan dua komponen kunci dalam memulai atau mengembangkan bisnis. Rencana bisnis merupakan dokumen yang merangkum tujuan, strategi, dan merencanakan operasional sebuah bisnis. Biasanya mencakup elemen-elemen seperti ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan rencana implementasi. Rencana bisnis membantu pengusaha untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis mereka. Sedangkan model bisnis merupakan cara sebuah bisnis menghasilkan pendapatan dan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Model bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan akan menghasilkan pendapatan dengan menentukan sumber pendapatan, target pasar, cara memperoleh dan mempertahankan pelanggan, serta struktur biayanya. Sebagai contohnya nih, model bisnis termasuk e-komersi, langganan, iklan, lisensi, dan masih banyak lagi. Dalam mengembangkan rencana bisnis, teman-teman perlu memperhitungkan model bisnis yang paling cocok untuk bisnis teman-teman dan bagaimana akan mengimplementasikannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu tadi beberapa penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya Sylvie Dian Lestari pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.